Hai guys, balik lagi di channelku ini. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku bakal ceritain satu film seru yang lumayan viral nih guys. Judulnya Level 16. Film ini nyeritain tentang sekelompok gadis yang dipungut dari kecil karena miskin dan terlantar. Akhirnya mereka dibawa untuk tinggal di sebuah asrama. Awalnya mereka yakin kalau asrama itu mirip kayak panti asuhan biasa. Dan kalau mereka sampai di level 16, nantinya mereka bakal diadopsi sama keluarga kaya. Nah, tapi ternyata tempat itu nggak seperti yang mereka kira, guys. Pokoknya ngeri banget. Ya udah, pada penasaran belum nih? Kalau gitu, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku mau minta tolong dulu buat like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi di awal film, kita bisa lihat ada sekelompok gadis yang tinggal di sebuah tempat bertanda angka 10 nih. Angka di tempat itu nunjukin usia dari gadis-gadis yang tinggal di sana. Termasuk dua gadis ini nih. Rambutnya pirang namanya Vivian dan rambutnya hitam namanya Sofia. Pas lagi asik ngobrol, waktu mereka buat cuci muka. Jadi, di asrama itu mereka benar-benar harus menjaga kecantikan dan kebersihan. Bahkan cuci muka aja nggak boleh telat dan harus diawasin kamera. Tapi pas lagi antri, Sofia yang matanya rabun nggak sengaja jatuhin botol sabunnya. Vivian langsung nolongin Sofia. Tapi dia jadi telat cuci mukanya. Gara-gara itu, Vivian dianggap melanggar peraturan. Dia langsung dibawa sama penjaga. Si Sofia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu, dan ternyata sekarang Vivian udah sampai di level 15. Jadi, dia dipindah ke kelompok lain. Udah nggak bareng sama Sofia lagi. Selama 15 tahun tinggal di situ, gadis-gadis ini nggak pernah keluar, nggak pernah lihat matahari. Makanya, tiap malam Vivian selalu bikin coretan di tempat tidurnya. Supaya dia tahu udah berapa hari berlalu. Keesokan harinya, gadis-gadis itu ketemu sama pemimpin asrama yang namanya Bu Frisil. Bu Frisil ngasih tahu kalau gadis-gadis ini bakal naik level 16. 3 gadis terbaik di situ, termasuk Vivian, bakal ditempatin di ruangan yang sama. Ternyata Vivian jadi sekamar lagi sama Sofia. Tapi karena nggak bisa lupa sama kejadian di masa lalu, Vivian selalu berusaha menghindar dari Sofia. Nah, di hari itu, Bu Prisil ngasih tahu kalau mereka sebentar lagi bakal diadopsi sama keluarga kaya. Mereka juga dikasih gaun putih yang udah ada namanya gini. Malamnya, Vivian terus-terusan mandangin gaunnya yang cantik. Semua gadis itu kelihatan seneng banget bakal diadopsi. Kecuali Sofia. Dia nggak kelihatan bahagia sama sekali. Besoknya, diam-diam Sofia ngasih tahu Vivian supaya nanti jangan nelan vitaminnya yang dikasih. Walau sebenarnya nggak yakin, Vivian ngikutin perkataan Sofia nih. Vitaminnya dia buang. Malamnya seperti biasa, sebelum tidur, Vivian ngebuat tanda di kasurnya. Terus dia manggil teman yang tidur di sebelahnya. Tapi cewek itu udah tidur. Dipanggil berkali-kali juga nggak bangun. Sampai Sofia nyamperin Vivian dan ngasih tahu kalau semua gadis di situ nggak akan bangun. Soalnya yang tadi mereka minum itu obat tidur khusus, bukan vitamin. Udah gitu, Sofia ngasih tahu kalau nanti penjaga datang, Vivian harus pura-pura tidur aja. Dan bener nih guys, Bu Prisil dan 2 penjaganya masuk. Mereka ngebawa Vivian dan 1 gadis lainnya ke sebuah ruangan mewah. Vivian ngikutin pesannya Sofia nih, dia pura-pura tidur. Setelahnya, ada pasangan suami istri yang masuk. Mereka lagi diskusi nih, gadis mana yang mau dipilih. Suaminya lagi suka sama wajah gadis yang ada di sampingnya Vivian. Dan dia dipilih. Dan Vivian dibalikin lagi ke kamarnya. Setelah balik, Bu Prisil milih gadis lain buat dibawa keluar.
Di situ, Vivian sadar kalau mereka bukan untuk diadopsi, tapi dijual untuk sesuatu. Dia ngasih tahu Sofia dan mereka mau kabur. Tapi sayangnya, Bu Prisil udah balik lagi. Dan kali ini, malah Sofia yang dibawa keluar. Karena ada kesempatan, Vivian mau nyoba kabur. Dia langsung lari ke arah pintu masuk level 16. Tapi, pintunya nggak bisa kebuka. Ternyata butuh kartu khusus untuk ngebuka pintu itu. Karena nggak berhasil, terpaksa Vivian balik lagi ke kamarnya. Sofia juga ternyata udah balik, tapi mereka gagal kabur dari situ. Keesokan harinya, semua gadis disuruh antri. Ternyata mereka ketemu sama dokter di situ dan dikasih suntikan vaksin. Di malam harinya, di saat gadis lain pada tidur karena vitamin, Sofia dan Vivian jadi punya kesempatan buat ngobrol. Supaya bisa kabur, mereka butuh kartu akses kan? Makanya, mereka harus nyusun rencana. Jadi, besoknya Vivian sengaja nih ngedatingin Pak Dokter buat pura-pura konsultasi. Tapi sebenarnya dia tuh cuma pengen merhatiin kartu aksesnya si dokter. Setelahnya, pas jam makan siang, ada satu gadis yang tiba-tiba kejang. Ternyata dia punya memar yang parah di lengan, tapi Sofia dan Vivian juga sama. Ada memar juga guys di lengan mereka. Vivian jadi curiga sama tempat itu dan semakin pengen kabur. Makanya dia nemuin si Pak Dokter lagi. Tapi di situ Vivian malah bikin si Pak Dokter curiga kalau dia nggak minum vitamin yang dikasih asrama itu. Gara-gara itu, Vivian jadi dikasih suntikan yang bikin matanya buram terus. Dia nggak bisa beraktivitas normal dan semua gadis di sana menjauhi dia. Kecuali Sofia. Setelahnya, Sofia nyamperin Vivian kalau dia mau ngambil kartu akses dari penjaga asrama. Tapi gara-gara masih linglung karena suntikan, Vivian jadi keceplosan ngomong ngejong banget. Sampai ada satu cewek julid yang curiga nih, dan dia tuh sebenarnya iri sama Vivian yang paling cantik di kelas. Makanya, dia jadi melaporkan perilaku anehnya Vivian ke Ibu Prisil. Gara-gara itu, Vivian jadi dibawa dan dihukum. Dia ditempatin kayak di kandang kecil gitu. Malam harinya, ada satu penjaga mesum yang masuk ke kamar gadis-gadis itu. Kesempatan itu dipakai sama Sofia buat nyerang si penjaga buat ngambil kartu aksesnya. Sofia langsung buru-buru buat nyelamatin Vivian. Tapi ternyata alarmnya keburu bunyi. Soalnya Sofia ketahuan. Setelahnya semua gadis dikumpulin nih. Mereka semua dimarahin. Soalnya kartu akses yang dicuri Sofia nggak ada. Makanya sekarang mereka bakal diawasi lebih ketat. Bahkan Bu Prisil langsung nih yang nyuapin mereka vitamin satu persatu. Itu kan obat tidur. Jadi Vivian sampai berusaha nusukin tangannya pakai jepitan supaya dia tetap bangun. Terus ternyata Sofia sengaja nyelipin kartu aksesnya di dekat kasur Vivian supaya dia bisa kabur. Tapi pas dia udah bangun, ternyata aksesnya diganti. Pintunya masih nggak bisa dibuka. Awalnya Vivian udah mau nyerah, tapi untung dia pintar nih. Kartu itu dia pakai buat ngebongkar engsel pintunya. Setelah keluar, Vivian berani ngedatingin ruangan Bu Prisil buat nyari tahu keberadaan Sofia. Tapi ternyata Bu Prisil udah nyiapin suntikan bius dan dia arahin ke Vivian. Mereka sempat saling serang, sampai akhirnya malah Vivian yang berhasil nyuntik Bu Prisil. Vivian langsung gercep ngambil aksesnya Bu Prisil. Terus ini Vivian udah nemuin kartu itu untuk keluar. Di situ dia juga ngelihat cahaya bulan untuk pertama kalinya. Karena dia kan gak pernah keluar dari situ sama sekali. Tapi Vivian ini setia kawan. Jadi dia mutusin mau nyelamatin Sofia dulu. Ruangan tempat Sofia dikurung ternyata kayak sel-sel penjara gitu guys. Untungnya Vivian berhasil nih nemuin Sofia. Karena tali yang ngikat Sofia terlalu kencang, jadi mereka nyari sesuatu buat motong talinya. Mereka jadi masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada banyak peralatan medis. Di situ juga ada sebuah tirai yang nutupin 3 ranjang. Anehnya, di situ ada nama Rita, salah satu teman mereka. Dan pas dicek, ngeri banget guys. Teman mereka itu udah nggak bernyawa. Bahkan kulit wajahnya udah nggak ada. Sofia dan Vivian langsung buru-buru lari. Dan mereka udah sampai di depan pintu keluar nih. Tinggal selangkah lagi mereka berdua bisa kabur keluar.
Tapi Sofia nggak bisa keluar begitu saja. Dia pengen nyelamatin gadis-gadis lainnya dulu. Jadi Sofia sendirian nyamperin para gadis, ngebujuk mereka buat ikut bareng dia. Sementara Vivien yang lagi nunggu, nemuin sebuah ruangan yang bikin dia penasaran. Dia ngeliat sebuah layar yang nampilin iklan. Ada kecantikan terbaru buat orang kaya. Jadi, mereka bisa ngeganti wajah yang udah keriput pakai wajah gadis muda yang cantik. Dan tempat itu, ya bukan panti asuhan, tapi peternakan untuk ngambil kulit wajah gadis-gadis itu. Di sisi lain, Sofia kesulitan buat ngebujuk gadis-gadis itu buat kabur keluar. Mereka pada nggak percaya, sampai si Vivien datang ngebawa Bu Prisil. Bahkan, akhirnya mereka sadar kalau ternyata Bu Prisil juga salah satu orang yang sudah pakai wajah gadis itu. Bu Prisil yang udah nggak berdaya, akhirnya dikurung nih di kandang hukuman. Terus pas udah berhasil ngebuka pintu keluarnya, tiba-tiba alarm bunyi. Mereka ketahuan. Para penjaga udah ngejar, gadis-gadis yang kabur ini jadi terpencar-pencar. Udah gitu, Sofia dan Vivien sempat ketangkep. Walau akhirnya berhasil melepaskan diri. Sialnya, Sofia terluka. Dia jadi sulit untuk kabur karena kepepet. Mereka semua bisa masuk ke sebuah ruangan dan pintunya ditahan pakai kayu. Penjaga yang di luar langsung berusaha ngerusak pintu itu buat nangkap mereka berdua. Dan tiba-tiba si Pak Dokter muncul, dia maksa Vivien buat keluar. Vivien ini gadis yang paling cantik di situ, jadi kulit wajahnya paling berharga. Di saat itu, Vivien sengaja nih ngerusak wajahnya biar gak bisa dijual lagi. Setelah itu, si Pak Dokter dipanggil sama bos misterius yang ngejalanin bisnis jual beli wajah itu. Dan besoknya, pintu ruangan itu dibuka paksa oleh kepolisian ini. Sofia dan Vivien akhirnya diselamatin. Jadi, gadis-gadis tadi malam yang kabur berhasil nyari bantuan. Makanya, tempat itu sekarang diperiksa sama polisi. Dan untuk pertama kalinya, Sofia dan Vivien akhirnya bisa melihat dunia luar. Ya, itu dia ceritanya. Gimana, guys? Kalau kalian suka sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari aku. Komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.